الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. Hadirin para rawuh jamaah salat maghrib musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, monggo yang pertama dan yang paling utama, monggo kula kalih jenengan bersyukur dan bersyukur kepada Allah karena malam ini Allah masih memberikan hidayah, memberikan petunjuk sehingga kula kalih jenengan bisa rawuh, bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin di mana pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas bab tentang rojab jendela Ramadan. Kulo kalian jenengan sudah masuk ke jendelanya, tinggal buka jendela niku, kulo kalian jenengan sekedap malih akan menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu apa tentang fadilah keutamaan Rajab yang lain di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Ada beberapa fadilah keutamaan di sini. Kemuliaan bulan Rajab yang pertama, para derek, bulan Rajab niku termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Nanti ada hadis, ada ayat di dalam ini yang menjelaskan tentang bulan haram itu seperti apa. Oke, nanti bulan haram lagi akan saya jelaskan di bawah. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Nanti akan ada hadis, ada dalil di bawah. Kita akan bahas dulu tentang bulan penuh ampunan. Niki Rajab, niki ampunannya banyak. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca istighfar. Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah pernah bersabda, carilah banyak pengampunan dari Allah di bulan Rajab karena dalam setiap jam di bulan Rajab Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Tiap jam loh, bukan tiap hari. Jadi kalau setiap jam niku mampu menghantarkan kula kalih jenengan dibebaskan dari api neraka, maka manfaatkan Rajab ini untuk memperbanyak cari ampunan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak. Yang kedua, yang ketiga, nanti yang pertama kita akan bahas ada khusus ya, bulan haram. Ketiga, niki ada khusus nggih. Malam 27 Rajab bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj di mana di dalamnya ada SK diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu. Dan yang keempat, ini ada pembahasan khusus nih, Isra Mi'raj.
Yang keempat, waktu mustajab. Siapapun yang berdoa, siapapun yang meminta di bulan Rajab niki, doanya dikabulkan oleh Allah. Imam Baihaqi menyampaikan bahwa As-Syafi'i, Imam As-Syafi'i mengatakan telah sampai kepada kami doa sangat mustajab pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan malam pertengahan Sa'ban. Ini masih malam pertama nih Pak, 10 malam yang pertama nih sampun. Niki masih mustajab. Maka kata yang afdal niku kula kalian jenengan bulan Rajab mulai dari awal. Boten saged Ustaz, bu nantilah. Sing penting bulan Rajab kula kalian jenengan hari apa saja silakan. Boleh. Sebab niki bulan haram. Jadi kalau Sa'ban niki pertengahan. Rajab awal, pertengahan Sa'ban, Ramadan akhir. Lailatul Qadar datangnya 10 malam yang terakhir. Nisfu Sa'ban pertengahan, Rajab awal. Jadi pahami nggih? Gampang. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, pun pelan-pelan lagi. Yang kelima ini, kula kalih jenengan dianjurkan puasa sunnah. Di puasa Rajab boleh. Maksimal pinten-pinten Ustaz. Sak rasa panjenengan. Yang penting jangan sampai tutup. Okay. Sampai 30 hari boten angsa. Sebab dikhawatirkan koyok-koyok puasa wajib. Jadi kalau sampai kulo kalian jenengan berpuasa, puasanya sampai nggih niki ada 1 titik kulo cados sirin nggih tapi kalau sampai nanti kulo kalian jenengan puasanya sampai 10 kalau sampai kulo kalian jenengan puasanya 30 hari, dikhawatirkan koyok-koyok puasa Rajab niku hukumnya wajib. Maksimal silahkan 28 hari. Tapi ini kulo kalian jenengan puasa 10 hari niku mawon sudah bagus nih. Bagus banget. Oh, nanti ada pembahasan khusus tentang puasa di bulan Rajab. Kita masuk aja din. Oke, next. Nah, niki Pak. Ra, jim, ba. Niki dulu pernah saya jelaskan kepada panjenengan. Oke. Ada tambahan dan ada pengurangan. Ra, siapa yang beribadah akan mendapatkan rahmat Allah. Jim, jirmil abdi, penghambaan seorang hamba kepada Allah. Waktunya di bulan Rajab kulo kalian jenengan menghamba, waktunya di bulan Rajab kulo kalian jenengan beribadah, memaksimalkan ibadah. Birrullahi ta'ala, waktunya kulo kalian jenengan di bulan Rajab berbakti pada Allah. Semua aktivitas kulo kalian jenengan usahakan tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmati Gusti Allah. Semua iku Rajab, jim dan ba. Jadi Rajab ini wonten maknanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah niki kejadiannya asbabul wurud dari Rajab niku di sini. Dalam sebuah riwayat Rasul berjalan di padang pasir dengan seorang sahabat yang bernama Thawban. Lalu terjadilah peristiwa sehingga Rasul hampir jatuh dari onta yang ditungganginya. Jadi Rasul niku dengan Thawban sedang berjalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba onta yang dikendarai oleh Rasul niki tiba-tiba meringkih kesakitan. Seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan.
Sehingga apa yang terjadi ketika melihat sesuatu yang sangat menakutkan, akhirnya subhanallah, hampir saja Rasulullah niku terpelanting dari onta ini. Yang awalnya Kanjeng Nabi niku wajahnya berseri-seri, tiba-tiba wajahnya muram, tiba-tiba wajahnya sedih, tiba-tiba wajahnya seperti melihat kejadian yang sangat dahsyat. Jadi kalau ada onta yang sedang berada di area pekuburan, kemudian onta niku kemudian berlari kencang, itu karena mendengar azab kubur. Dalam sebuah riwayat niku hewan niku bisa mendengar, baik onta, kambing, sapi, ayam, kuda, pokoknya sejenis hewan yang kebetulan berada di area pekuburan, tiba-tiba ketakutan dan berlari kencang, itu pertanda bahwa dia mendengar azab kubur. Kanjeng Nabi ini bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Apa yang dilihat oleh Rasulullah sehingga ontanya hampir terpelanting, niki kejadiannya. Nah, niki Pak. Ternyata Rajab niki wonten kaitannya dengan dua kuburan niki. Rasul mengatakan innahuma la yu'adzabani, wahai Sauban, seandainya engkau mendengar apa yang aku dengar, seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, seandainya kau merasakan apa yang aku rasakan, kata Rasulullah, kau tidak akan kuat melihat, kau tidak akan kuat mendengar, kau tidak akan kuat merasakan ini dahsyat. Innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kubur ini sekarang saat ini sedang disiksa. Dan dua penghuni kuburan ini, kata Rasulullah, disiksanya bukan karena urusan dosa besar, bukan. Tapi dua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah karena masalah namimah, nih, dan buang air kecil sembarangan. Angkani atos-atos nggih, nek pipis dijaga. Atos-atos untuk kalian jenengan kalau menyampaikan informasi jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, nopo malih diadu domba. Omongan ada di B, omongan B di A untuk membela diri, padahal awake dhewe keliru, mboten angsal. Niku namimah, adu-adu, gak boleh. Adu-adu niku ternyata nanti eksekusinya di alam kubur. Niki sing berat. Kulo kalian jenengan berat niki saya. Kemudian yang kedua, karena buang air kecil sembarangan. Niki sering kulo bahas. Kalau pipis sing jaler tolong dipencet ping telu, barang sing setunggal niku sampai air yang terkandung di dalamnya, air seni yang ada di alat kemaluan itu harus dipencet keluar, dipeloroti dari pangkal sampai ujung. Ping 3 ning ojo banter-banter, pelan-pelan mawon. Dikhawatirkan wonten sisa air seni. Menawi istri harus dehem. DEPE dengan dehem bisa keluar sesuatu yang ada di dalam. Nah, dalam riwayat yang lain, niki hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat lain, dua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah karena lalai dengan datangnya bulan Rajab. Niki sing bahaya, Pak. Kalau kalian kita nggak ada persiapan. Lalai niku maksudnya ya napa Ustaz? Lalai niku ya tidak memanfaatkan. Kon poso sunnah moh. Kon sholat jamaah moh. Kon perbanyak baca Quran moh.
kon banyak dikengken kathah qiyamul lail moh, semuanya moh. Ini yang bahaya. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, dua penghuni kubur ini disiksa karena melalaikan kemuliaan bulan Rajab. Bahkan banyak riwayatnya kalau kalian jenengan baca referensi, baca berbagai kitab, bahwa nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambilkan dari nur Allah itu sendiri, itu di bulan Rajab. Mulia niku kemuliaan Rajab. Allah menciptakan nur Rasulullah di bulan Rajab. Ya, mulia juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kalian jenengan jangan sampai lalai. Niki pun 10 malam Pak terlewat nggih, 10 hari. Pun kita lanjut dulu. Pelan-pelan mawon. Nah, perhatikan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sauban, demi Allah, Zat yang mengutus saya sebagai Nabi, tiada seorang Muslim laki-laki maupun perempuan yang berpuasa 1 hari dan bertaubat pada malam harinya ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan mencatat baginya seperti berpuasa 1 tahun dan mengerjakan sholat malam 1 tahun. Seandainya penghuni kubur yang disiksa ini 1 hari mawon, gak usah kata-kata, 1 hari mawon, siangnya berpuasa, malamnya dia bertaubat kepada Allah, bertahajud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, saya yakin dia tidak akan disiksa seperti yang sekarang dia disiksa oleh Allah. Pindah mawon Pak, 1 hari mawon. Maka kata Rasulullah, aku jamin dia tidak akan disiksa oleh Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah menancapkan pelepah batang korma, ditancapkan. Mantun tungakni kuburan yang sedang disiksa niki, Rasulullah menancapkan pelepah batang korma. Kemudian Rasulullah mengatakan, selama batang korma ini tidak kering, maka penghuni kubur ini tidak akan disiksa oleh Allah. Makanya itu yang dijadikan dalil tiang yang tenggene kuburan ziarah kubur niku damel kembang. Angsal Pak damel kembang wonten hadis ini. Nek Kanjeng Nabi riyen pelepah daun korma wonten mriku boten enten melati ya, Pak. Gitu kok melati ngriko wonten parfumi. Nggih. Yang paling afdol niku nggih kembang yang sulit untuk kering. Pandan niku lak angel garing nggih. Pandan napa bareng pokoke sembasan daun-daunan apa mawon saged. Lha nek ngriki panjenengan goleke bak pelepah batang korma teko endi ae ten Pasuruan ngriko boten. Kangelan. Nggih pokoke kembang boten mawon lah. Ini gak usah digawe angel ngoten mawon. Sing penting dalile ngoten. Asbabul wurudnya niku ngoten. Kemudian nopo kok disiram, kadang-kadang niku dikledheki lho iya kok iso kuburan niku dikek kembang barang, dikek disiram barang kok nggare megigil sing nang jero niku kuburan. Lah ya apa sih? Disiram niku ben kembange gak gampang garing. Syukur kalau niku kuburan niku kula almarhum ibu kandung saya. Kulo malah kulo tanami tumbuh-tumbuhan Pak ten mriku nggih saged mawon ten Pamekasan mriku. Saya kemarin datang itu ziarah kemarin sebelum terjadinya reuni dengan teman-teman saya. Rencang-rencang kula niku pun kathah sing gadah pesantren, Pak. Dados kiai sedaya.
Kalau kepanggih niku sudah ada kesepakatan dengan teman-teman bahwa reuni di IAIN kemarin angkatan tahun 91 kita reuni kumpul-kumpul terus kita sepakat bahwa di antara kami tidak boleh memanggil gelar. Bah sing dadi ustaz wis gak usah dipanggil ustaz. Yang jadi dosen wis gak usah dipanggil Pak dosen wis gak usum. Untuk menyampaikan menyamakan misi biar diri kami tidak ada yang maaf dalam tanda kutip sombong. Gak sing dadi dosen, ini dadi dosen, Pak dosen, gak ono, gak usum. Wis eco ngoten, Pak. Akhirnya sing dados kiai niku, Pak, ketempatan dados kiai pondok pesantren ini lumayan ageng lho, Pak. Namin ini kok Asadullah. Loh, kesepakatan teman-teman nggak boleh panggil kiai, ya panggil daldul mawon. Dul ngoten. Kiai dipanggil daldul mawon. Ya Allah, ya napa malih. Santri ini niku tole yai iku kok dipanggil daldul paling pikirin ngoten. Ya asli ini boten saya. Tapi ya napa malih mulai sekarang siapapun yang jadi kiai enggak perlu. Khusus di antara kami enggak boleh dipanggil, panggil namanya aja. Untuk menyamakan visi biar kami kembali seperti pada saat dulu kami sedang kuliah. Kami tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nggak ada yang jadi anggota dewan, Pak. Jadi anggota DPR wis gak usum, Pak Dewan wis gak usum. Kami mawon panggil namanya. Nggih, kula niku merasa ya napa terhibur ngoten lho, Pak. Alhamdulillah kerencang-kerencang kok ngoten. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebab nanti kalau dipanggil gelarnya wis sitoke sugih, sitoke setengah sugih, sitoke sederhana wis gak usum padha wae, sama semuanya. Nggih, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Ngoten mawon, Pak. Eco pun. Persis teman-teman niku kaya riyen pada saat awal kuliah, Pak. Bojone niku sing duwe bojo toleh. Eco ngoten, Pak. Ada yang jadi bunyai, ada yang ngalah bunyai. Kalau panggil malah tambah bukesanis bunyai malah banyai ngoten. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Kita lanjut. Nah, niki pun mantun nggih. Ya Allah, niki luar biasa. Nah, niki dalil dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Nah, ini ada 4 bulan haram dalam 1 tahun, di mana yang dikatakan bulan haram niki dilarang bersengketa, dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang, dilarang bermusuhan, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan mungkarat. Justru di bulan haram niki kulo kalian jenengan harus banyak beribadah. 4 bulan haram niku nopo mawon niki, Pak. Nah, tunggal Muharram. Nopo kok Muharram dikatakan bulan haram? Karena Muharram itu ada kaitannya dengan hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah menuju Madinah. Niku panjang niku ceritanya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang Muharram. Nomor kali nopo Rajab niku dados bulan haram, jendela bulan Ramadan. Rajab niku sing paling mulia awale, Sa'ban sing paling mulia tengahe, Ramadan sing paling mulia akhirnya. 10 malam terakhir, Sa'ban pertengahan, makanya ada malam nisfu Sa'ban.
Saban tengah sing mulia. Rajab sing paling mulia awali 10 malam pertama niku Pak. Kulo kalian jenengan nek saged nggih siam sampai 10 hari diterusaken saged. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah niki napa kok dikatakan haram juga karena Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ngoten lho Pak. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Bud. Lanjut. Pelan-pelan mawon. Nah, niki hadis. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Diriwayatkan dari Mujibah Al-Bakhiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu ada berapa? 4. Berarti Rajab sakit napa boten? Sakit. Karena termasuk bulan haram. Bahkan dalam kitab Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani bahasan puasa sunnah bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban niki di tengah-tengah Rajab kalian Ramadan. Yang dilupakan kebanyakan orang secara implisit, kata Imam Asy-Syaukani, menunjukkan bahwa Rajab juga disunnahkan berpuasa. Monggo kula kalian jenengan latihan poso. Pun kita lihat. Nah, niki Pak, hadisnya ada yang mengatakan niki lemah gitu rasanya. Kalau lemah sanadnya nggih dianggap sebagai fadhailul a'mal mawon, berlomba-lomba untuk melakukan amal ibadah. Niki wonten sungai. Inna fil jannati nahran. Hadis ngoten riwayat Bukhari Muslim. Yuqalu lahu raja'u asaddu bayadan minal labani wa ahla minal asad. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai namanya Rajab. Ciri dari sungai Rajab itu airnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Ya Allah. Niki ilustrasi nggih sungainya besok surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab itu, maka Allah akan memberi minum dari sungai Rajab niku. Nek kula kalian jenengan kepengin merasakan nikmatnya sungai Rajab yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ayo latihan puasa sunnah. Niki kan 10 hari yang pertama sudah habis Ustaz. Ada yang mengatakan ini tinggal songo Pak, karena awal Rajab niku kemarin mestinya Rabu, tapi diistiqmalkan menjadi Kemis. Berarti saat niki sanis tanggal sedoso, tanggal songo. Berarti tasik 10 Pak, 10 malam yang pertama masih kecil. Bagi kula kalian jenengan sing dereng sempat siap, nggih monggo kapan malih besok niat siap. Ala Ustaz Sabtu Minggu Ustaz nggih pun Senin mawon. Senin wayah nyambut gawe Ustaz ya wis Selasa. Selasa Ustaz nyambut gawe ya wis Rebo. Rebo boten saged nggih Kemis. Kemis boten saged Jumat. Jumat boten saged ya kebangetan ngoten mawon. Oh bendino gak iso, manjane gak ono niat poso. Pun
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pun Rasulullah bersabda, niki mudah-mudahan jadi motivasi nih. Motivasi Pak saestu kula kalian jenengan nih boten dimotivasi ngiten Pak. Lho kapan Pak? Ya Allah Pak niki corona niki kok seperti Bang Toy 3 hari lebaran, 3 kali lebaran kok gak mulai. Mari corona saiki sing teko Omikron, besok Bapak Kron. Sis. Kalau niki bersyukur jagir lapangan niki ayem Pak, ketriyen ayem no, gak ngurus Omikron wis ngoten mawon Pak. Nek ngoten gak mari-mari. Pun dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Sa'id bin Rashid, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, yuk jenengan ngali piyambak pun dados motivasi nggih, binjing nek saged siam, nek boten saged Senin lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pinten-pinten Ustaz 10 hari bagus pun niku pun ganteng. Boten saged 10 hari, 9 hari. 9 hari boten saged 8 hari. Ka iso 7 hari, ka iso 6 hari, sampai 3 hari yo gak iso 2 hari. 2 hari gak iso wis dino ae wis. Dino gak iso ya wis gak niat poso. Pun 1 hari berpuasa di bulan Rajab maka laksana berpuasa 1 tahun. Niki hadis dari At-Tabrani. Ada yang mengatakan hadis niki lemah, pun kersane hadis lemah. Sanadnya dikatakan lemah. Jadi hadis lemah itu tidak serta-merta nggak bisa dijadikan rujukan. Saged sebagai apa Ustaz? Fadhailul a'mal, motivasi. Ngoten mawon Mbak. Kalau saya berbicara kepada orang-orang yang nggak suka dengan puasa Rajab, silahkan puasa Senin Kemis selama 1 bulan ke 8 hari, repot. Kurang tambahi ayyamul bid 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 niku puasa purnama. Kirang berarti 8 tambah 3 sama dengan pinten Mbak? 11. Kirang puasa Daud sehari puasa sehari tidak berarti 15 hari. Bagus Pak niku Pak. Sing boten angsal niku puasane gandeng-gandeng, niate sahur. Kan kalau kalian jenengan puasa niku baik puasa sunnah maupun puasa wajib, lebih-lebih puasa wajib niku diafdolkan untuk sahur. Makanya dalam puasa tarawih, puasa wajib niku kalau kalian jenengan diingatkan habis tarawih niku membaca niat, dikhawatirkan boten sahur. Kalau ada orang yang tidak sahur, tidak tarawih di bulan Ramadan, batal puasanya karena nggak niat. Niat niku apa? Yang ada dalam hati kemudian diucapkan nawaitu shauma ghadin. Tapi juga kalau bisa dibuktikan dengan sahur bahwa kulo kalian jenengan betul-betul besok mau puasa. Maka tarawih niku afdolnya di situ Pak. Maka Imam Syafi'i niku mensunnahkan, melafadzkan niat sebagai tanda kesungguhan hati kulo kalian jenengan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Pun jadi orang yang berpuasa Rajab 1 hari seperti puasanya 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, niki langsung Pak tak luru. Jenengan pilih luru gak ono ono tunggal wonten langsung 7 nih, mencolot nih. Berarti pilihannya langsung 7 minimal besok nih. 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Ya Allah, nikmat. Pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah. Barang siapa yang berpuasa 8 hari, berarti kalau 8 hari jenengan kalau ingin nyantai puasanya ambil Senin Kemis. Senin Kemis. Bagus 8 hari. Niki 8 hari. Siapa yang berpuasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga.
Barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka Allah akan kabulkan semua permintaannya. Barang siapa yang berpuasa 15 hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Ya Allah. Monggo puasa Daud nggih. Puasa Daud Ustaz. Angel Ustaz ket biyen puasa Daud niku angel. Tapi derajatnya luar biasa, Pak. Yang tirakat niku ya Allah, belum doa, belum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Kula niki gadah rencang kula niku gadah panti asuhan. Panti asuhan itu tidak hanya menangani anak balita, Pak. Di atas 5 tahun boten, Pak. Ket bayi niku wonten. Nggih diasuh piyambak. Kula niku moro tenggene panti ini ya Allah, iki lagi ono panti asuhan ket alit ngeten lho, Pak. Ya Allah, anak kecilnya niku wonten 5 nih, wonten 7 niku kula tingali ya Allah, ket cilik. Nggih kaya bapake dhewe. Duka ibuke ten pundi niku ya Allah, gak mentolo kula ningali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka Allah kabulkan semua permintaannya. Bahkan ketika 15 hari mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki bagian dari fadilah keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa Rajab. Niki nggih kita langsung masuk ke sini mawon. Nah, para jamaah, Rajab niki menurut sebagian ulama kula kalian jenengan saatnya menabur, menabur benih. Nggih. Ibarat bajak sawah niku benih sudah kita tabur. Setelah kula kalian jenengan menabur benih di bulan Rajab niki, bulan Sa'ban, saatnya kula kalian jenengan bulan depan niku menyiram tanaman disiram. Setelah kula kalian jenengan menyiram tanaman, Ramadan saatnya kula kalian jenengan memetik hasil. Jenengan tingali nggih, nek perlu catet saestu. Mangkene bulan Ramadan kula kalian jenengan menyaksikan si A dan si B niku ngajine andus ajeg semangat. Ket awal sampai akhir. Itu berarti dia persiapannya sudah semenjak bulan Rajab. Nek wonten tiyang qiyamul lailnya Pak ajeg. Nek wonten tiyang qiyamul lailnya niku sungguh-sungguh istiqomah. Berarti orang itu mulai bulan Rajab sudah dia nopo malih kula kalian jenengan qiyamul lail, maca Quran, salat jamaah, puasa sunnah. Bukan hanya bulan Rajab, saderenge Rajab tambah bagus lagi. Apalagi Senin Kemis koyok sudah panjenengan sudah terbiasa puasa. Niku tambah saya mahali, Pak. Makanya kata para ulama, Rajab seperti mensucikan tubuh, Sya'ban seperti mensucikan hati, dan Ramadan seperti mensucikan jiwa dan raga. Siapa yang mensucikan tubuhnya di bulan Rajab, maka Allah akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Siapa yang mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah sucikan jiwa dan raganya di bulan Ramadan. Siapa yang tidak pernah mensucikan tubuhnya di bulan Rajab, maka jangan harapkan Allah akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban.
Dan siapa yang tidak pernah Allah sucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah tidak akan mensucikan jiwa dan raganya di bulan Ramadan. Rajab adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Sya'ban adalah bulan syafaat, dan Ramadan bulan menggandakan kebaikan. Rajab adalah bulan taubat. Sya'ban adalah bulan muhibbah. Ramadan bulan dilimpahkan amalan manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir dari pertemuan ini, sebelum panjenengan ada yang ingin ditanyakan, perhatikan ayat ini Pak. Ayat ini khusus Allah turunkan di Madinah. Allah tidak menurunkan ayat ini di Mekah, tapi Allah menurunkan ayat ini di Madinah. Itu artinya bahwa Allah melihat bahwa imannya orang Madinah lebih baik daripada orang Mekah saat itu. Sebab orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, bondong-bondong hijrah ke Madinah. Berarti Allah mengajak orang Madinah yang beriman untuk melaksanakan puasa. Allah menyapa orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diajak oleh Allah adalah imannya. Yang diajak oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah kesiapan rohaninya. Yang diajak oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kesabarannya. Yang diajak oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah istiqomahnya, kesungguhan hatinya, keikhlasannya. Itulah yang diajak oleh Allah. Jadi ajakan ini bukan kepada orang sembarangan, khusus untuk orang-orang yang sabar, khusus untuk orang-orang yang ikhlas, khusus untuk orang-orang yang mengadakan persiapan dalam hidupnya dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Saat niki kulo kalian jenengan tinggal bertanya, apakah kulo kalian jenengan termasuk yang diajak napa boten? Lihat ketika ending saat bulan Ramadan, saksikan Pak ngapunten, jenengan lihat, jenengan tingali berapa banyak orang-orang yang awal Ramadan kuat sholat tarawih, hari keempat, hari kelima pun merotol, gak gelem sholat tarawih, golek panggonan liya. Nopo? Karena batinnya belum siap. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan berarti bahwa menghususkan, tidak ada menghususkan di sini. Cuman memperbanyak latihan. Seorang bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, sebelum turun ke lapangan hijau, latihan terlebih dahulu. Seorang bintang sepak bola dunia, Lionel Messi dari PSG, yang asalnya dari Barcelona pindah ke PSG, tidak akan pernah dia bisa bermain dengan indah sebelum turun ke lapangan hijau. Sebelum Lionel Messi niki latihan diin Pak. Maka Ramadan ini dibutuhkan latihan. Kulo kalian jenengan harus latihan. Yuk jadikan bulan Rajab niki sebagai sarana untuk latihan, bukan mengkhususkan. Seorang anak pelajar SD, SMP, SMA yang ketika dia ada ulangan, diadakan ulangan oleh gurunya. Seorang anak ini pada saat dia siap dengan ulangan itu, maka dia akan nyantai-nyantai, merasakan senang. Kapan adanya ulangan? Semakin cepat ulangan itu, semakin cepat, semakin bagus, semakin senang dia. Karena dia sudah siap.
Tapi lihat, ketika orang sudah tidak siap, siksaan Pak, maka jangan, kalau kalian jenengan gak usah kaget ketika Ramadan tiba-tiba besok sudah datang. Kalau kalian jenengan mestinya mengatakan alhamdulillah, ya Allah, kau panjangkan umur kami. Yang datang bukan hanya alhamdulillah Pak, yang keluar dari lisan kita adalah bahasa sambat. Sambatnya seperti apa? Yalah, lake ay Ramadan mari, dadak saiki Ramadan kate teko meneh. Sambat Pak. Kenapa Pak? Karena Ramadan bagi dia sudah siksaan, mestinya kenikmatan Pak. Maka mudah-mudahan kalau kalian jenengan yang hadir pada saat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang siap lahir dan batin menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu yuk jadikan bulan Rajab ini sebagai latihan untuk menempa diri, latihan untuk memperbanyak baca Quran, latihan untuk memperbanyak puasa sunnah, latihan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, membaca istighfar agar dosa-dosa kulo kalian jenengan terampuni dan agar kita menjadi orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Belum saya tutup, monggo silahkan siapa yang ingin bertanya. Niki insya Allah niki sampun isa nggih. Pun monggo Pak, biasa abah niki. Ya. Oke, niki pertanyaan request, boleh nanti. Niki adzan yang pertama, nanti akan ada saut-sautan Pak, adzan di berbagai tempat. Jenengan pilih adzan yang tercepat, salah satu mawon. Jenengan pilih yang tercepat, yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan niku gak dijarak Pak, tengen kula wonten dijarak Pak. Jam niku diubah. Wayai ka adzan ka, wayai adzan boten adzan, wayai ka adzan malah adzan. Lha yo napa dijarak jam niku diubah Pak. Wis arek-arek niku. Ayo bingung niku. Nah, jadi jenengan cukup satu mawon yang tercepat yang awal. Nanti kalau sudah waktunya buka nggih, buka, cari yang tercepat adzan. Nah, misalkan masjid A adzan duluan. Masjid B keri-keri, cari yang duluan Pak. Begitu juga dengan sholat. Sholat dulu kalian jenengan sudah adzan A, sudah terdengar masjid betul-betul sudah adzan. Mantun adzan baru jenengan sholat. Nggih. Mantun sholat, tiba-tiba mantun sholat, lho kok si adzan. Sudah cukup satu yang diambil, itu sholatnya sudah sah. Tapi misalkan dulu kalian jenengan berangkat dari, nah niki Pak, kalau sudah lain, kalau misalkan kita ini pesawat, nggih, pesawat panjenengan, ingat pesawat niku waktu Surabaya dengan waktu Makassar beda apa sama? Beda. Panjenengan berangkat dari Surabaya menuju Makassar. Panjenengan berangkat dari sini jam 4 sore. Mestinya 2 jam lagi sudah buka puasa. Ternyata di Makassar waktu puasa masih kurang 4 jam. Apa yang jenengan lakukan? Mengikuti tempat panjenengan singgah. Ya jenengan ten Makassar nggak derek Makassarnya derek Surabaya. Wong tempatnya nang Makassar kok derek Surabaya yo gak iso. Itu. Makanya yang paling penting niku Pak, ketika saya ke Mekah niku, kalau dari Mekah ke Indonesia cepet Pak malam niku. Tapi kalau dari sini ke Mekah lama Pak, sebab mengikuti arah matahari. Malam-malam gak bengi-bengi. Lah iya matahari dikejar. Ya gak bengi-bengi. Secara akal niku pun mestinya kok loh. Iya ya, kok Mekah kan Indonesia cepet malam Pak. Ternyata dari Indonesia ke Mekah kok begini kok cek angel suwi ngoten. Nah, itulah perbedaan nggih. Tapi kalau adzan jangan cukup salah satu masjid yang paling cepat. Nah, niki perbedaannya terdapat pada saat sholat subuh. Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa jadwal subuh
di Surabaya dianggap terlalu cepat 8 menit. Jadi biasanya kalau kalian jenengan niku pun komat sederek teko Muhammadiyah niku tasih ada. Nah niku kersane sebab niku tarjih. Niku kalau kalian jenengan pun sing cepet mboten mawon lho Pak. Nggih. Sing paling eco niku Pak. Nggih, sahure ikut Muhammadiyah Pak. Eco Pak jenengan Pak. Nggih. Mantun waktu NU pun imsak panjenengan sik saged rokokan niku. Karena ada waktu 8 menit jarak waktu orang Nahdliyin dengan Muhammadiyah ini berbeda dalam hal waktu subuh dianggap terlalu cepat 8 menit. Ngoten nggih. Pun ada lagi sampun mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.